Coba tes suara, Ustaz. Tes. Ya. Masuk. Kita sudah pakai grafik suara. Oh. Ini kok nggak masuk ya sini? Ya? Suaranya itu nggak masuk sini. Oh, belum. Maksudnya suara yang ini. Bukan ini. Oh, itu enggak Ustaz, yang satu. Oh, yang satu. Ada grafik suaranya ini bahasan. Nggak masuk juga suara ini. Audio tidak menyala. Oh, belum nyala. Belum nyala ini. Dua-duanya belum nyala. Warna apa? 23.000 tuh. Jangan pakai kertas. Pakai karet. Ada saja. Dah. 23.000 bekerja. Coba. Kok beda? Di sini cerita, di sini nyanyi. Hah? Sudah. Kenapa di sini cerita, di sini nyanyi? Udah sama lah. Mana? Atau beda cerita? Sama aja itu masih per 3. Itu lagi dengan per 3. Oh, Itu beda. ada naik nanti. Kita yang masih Beda, di sini bicara, di sini nyanyi. belum. Nanti dikasih naik ke order. Oh, pantas. Dia masih suara per 3 di situ. Suara per Ustaz dengarnya menyanyi tuh cerita suara ayam-ayam. Heeh. Beda sini. Lain. dengar. Ada suara-suara. Suara ayam-ayam. Kenapa tante? Suara per 3 di sini. Kita pastikan itu tuh. Sudah itu. Kita kasih mati per 3 di sana. Ini apa nih? Iya, beda sama yang itu. Ya? Beda. Beda. Ini lain siarannya. Biar saya ikut yang ini atau yang itu? Nah, sudah. Saya ikut yang mana? Ini kata lagu terakhir ini. Nanti ikut di sini saja yang ini. Sudah mati sudah. Sabar dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Masih 4 menit lagi. Sudah. Coba klik. Mati coba itu. Sudah ada? Nomor 3. Tidak. Ya ada sepotong kan? Kita mau klik lagi. Oh ini, gas turun yang ini. Iya, saya kasih mati. Saya mati juga itu. Kan walaupun tidak naik, kan mati juga. Ini ada terus. Nanti kalau ada ini batal baru kita isi. Ini lagunya tentang cinta. Ini sudah. Cuma ada yang diskusi. Iya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sore hari ini dalam acara kesayangan kita, yaitu Bincang Ramadan, edisi Rabu 5 April 2023. Pendengar sekalian, seperti biasa pada pertemuan kita kali ini kita masih bersama Ustadz Abdullah Al-Jirani LC, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat, di mana judul tema kita hari ini yaitu seputar zakat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Ustadz Abdullah Al-Jirani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Iya. Sebelum kita lebih lanjut lebih jauh, zakat itu apa sih Ustadz sebenarnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Jadi zakat itu adalah harta yang dikeluarkan dalam jumlah tertentu dari jenis tertentu yang hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah sebagai penyempurna dari puasa Ramadan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kurang lebihnya itu. Baik Ustadz, jadi hukumnya tadi wajib Ustadz ya? Hukumnya wajib. Jadi wajib atas setiap muslim dan muslimah karena zakat termasuk daripada rukun Islam ya. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat itu termasuk zakat di sini secara umum, baik zakat mal atau zakat yang lain, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan termasuk di momen kita di bulan Ramadan ini ada zakat fitrah. Hukumnya baik, wajib. Ustadz. Nah, Jadi pada pertemuan kali ini kita mungkin fokus saja kepada dua yang biasanya kita temui di bulan Ramadan, Iya. yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tapi terlebih dulu saya mau tanya Ustaz, sebenarnya namanya zakat fitrah atau zakat fitri sih? kalau penamaan sebenarnya yang tepat itu zakatul fitri. Oh, namanya zakat Ya, fitri. zakat Ustaz. fitri. Cuma mungkin kalau di Indonesia ini masyarakat lebih mengungkapkan dengan zakat fitrah. Gitu. Zakat fitrah. Tapi sebenarnya kalau penamaan secara penamaan yang benar dilihat dari gramatika bahasa Arab dan seterusnya itu adalah zakatul fitri. Jadi zakat itu disandarkan kepada kata fitri, maksudnya itu Idul Fitri. Oh, karena lebaran. Karena lebarannya. Kalau fitrah itu kan nanti artinya lain. Kalau fitrah itu lebih ke sesuatu yang suci begitu. Tapi kalau fitri itu kan artinya berbuka, hari raya. Maka Idul Fitri artinya kembali berbuka. Jadi penyandaran kata zakat ke fitri sebenarnya benarnya begitu karena zakat ini dikeluarkan di hari raya Idul Fitri. Begitu sebenarnya. Oh, baik Ustaz. Ya. Jadi pendengar sekalian, itu sekedar tambahan antara perbedaan zakat fitrah dan zakat fitri. Iya. Tapi keduanya boleh digunakan Ustaz ya? Atau enggak boleh? Saya kira ada masalah ya. Nggak ada Karena masalah, Ustaz. kalau di Indonesia ini kan ada beberapa ungkapan-ungkapan yang maksudnya benar, cuma pengungkapannya kurang tepat, tapi itu sudah dimaklumi, maksudnya ini gitu. Seperti saya contohkan begini, ungkapan kata muhrim, Iya, muhrim, iya. kamu bukan muhrim gitu kan, kamu bukan muhrim saya. Sebenarnya ini nggak tepat, ungkapan kata muhrim ini kurang tepat. Tepatnya sebenarnya mahram. Oh, mahram Ustaz ya? Iya, mahram. Oh, jadi mahram itu seorang yang haram kita nikahi gitu kan. Cuma karena orang Indonesia sudah terlanjur menggunakan muhrim, jadi akhirnya ya sudah digunakan muhrim gitu ya. Tapi sebenarnya yang benar mahram. Cuma kalau seorang mengungkapkan kata muhrim itu sudah dipahami, oh ini maksudnya mahram gitu. Termasuk zakat fitrah tadi. Zakat fitrah, ketika orang mengucapkan zakat fitrah itu maksudnya zakat fitri gitu. Sebenarnya begitu. Jadi sudah dimaklumi, saya kira tidak ada masalah. Oh, Iya. Kalau muhrim tadi arti sebenarnya apa ya Ustaz? Muhrim itu seorang, kalau kita ya dari laki-laki itu para wanita yang tidak boleh kita nikahi. Seperti misalkan ibu kita, ibu ke atas, ibu, nenek, terus ke atas itu kan dalam Islam nggak boleh kita Oh, nikahi. secara istilah yang mahram tadi? Iya. Tapi kalau muhrim arti sebenarnya? Kalau Ustaz? arti muhrim sebenarnya itu orang yang melakukan ibadah ihram. Oh, ibadah ihram, Ihram, kurang ibadah kurang haji. tepat. Iya, Tapi makanya sudah diistilahkan. Iya, sudah jadi istilah. Bahasa baku lah, apa Iya, istilah. begitu. Bahkan mungkin kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia pun itu pakai kata muhrim.
bukan mahram. Jadi Ada satu pergeseran kesalahan, makna ya, Ustaz. satu kesalahan yang sudah dipakai dan dimaklumi bersama malah. Baik Ustaz. Iya. Nah, itu tadi sedikit tentang pengertian zakat Iya. fitrah. Kalau zakat mal sendiri Ustaz, mungkin sedikit. Zakat mal hampir sama ya. Zakat mal itu satu kadar tertentu yang wajib dikeluarkan oleh sahibul mal, pemilik harta, dengan kadar tertentu dan dari jenis tertentu. Apabila terpenuhi syarat, ada syarat masuk nisab, nanti mungkin bisa dijelaskan, dan haul berputar 1 tahun penuh gitu. Oh, baik Ustaz. Iya. Kita ke zakat fitri atau zakat fitrah dulu. Iya. Mungkin kita bisa dijelaskan tentang apa sih zakat fitrah, misalnya siapa saja yang dikenai beban untuk melaksanakan zakat fitrah ini Ustaz. Ya. Zakat fitrah itu dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah yang punya yasar itu punya kemudahan. Jadi agak sedikit berbeda antara zakat fitrah dengan zakat mal nanti ya. Kalau zakat mal itu nanti terkena kepada orang kaya, tapi kalau zakat fitri ini terkena yang kaya kena, yang miskin pun kena. Cuma miskinnya ini karena minimal orang yang wajib zakat fitrah itu seorang yang dia itu punya kemampuan membayar saja. Jadi ketika seorang muslim misalkan di malam hari Raya Idul Fitri punya beras lebih dari 2,5 kg, misalkan punya beras 4 kilo, nah itu wajib zakat fitrah. Jadi agak sedikit berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu bisa dikatakan yang terkena hanya orang-orang kaya. Tapi kalau zakat fitri itu yang kaya kena, yang miskin pun kena. Dalam arti karena minimalnya orang wajib zakat fitri itu ketika memiliki beras minimal 2,5 kg, itu masih ada kelebihannya di malam hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Untuk ukuran zakat fitri atau fitrah sendiri berapa sih? Zakat fitri itu ukurannya kalau dalam timbangan Nabawi ya, itu 1 sok 4 mud. Kalau dikonversi sekarang dengan kilo itu kurang lebih 2,4 sekian, tapi para ulama kemudian membulatkan jadi 2,5 kg. Itu untuk ukuran beras Ustaz ya? Beras, untuk beras ya. Nabi dulu zakat beras Ustaz. Oh enggak. Jadi begini, untuk itu sekalian kita jawab ya, bahwasanya zakat fitri itu pada intinya dibebankan dari jenis makanan pokok di satu negeri. Kalau memang dalam hadisnya Nabi tidak disebutkan beras, dan Nabi juga tidak pernah zakat fitrah pakai beras gitu ya. Karena hadisnya itu cuma dikatakan disebutkan contoh saja. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kepada kaum muslimin. Kalau dalam hadisnya min tamrin au so'an min syair, kan begitu. Ada korma dan ada gandum, karena waktu itu makanan pokok beliau dan para sahabat di zaman itu adalah itu. Lah untuk di Indonesia ini tidak kita keluarkan kemudian korma atau gandum ya, tidak, karena yang dimaukan dalam hadis itu bukan jenisnya, tapi esensinya itu makanan pokok. Lah makanan pokok tiap negara itu mungkin berbeda. Kalau di Indonesia itu yang berlaku adalah beras gitu. Baik Ustaz. Ya. Jadi tadi ini kan Ustaz katakan bahwa untuk zakat fitrah sendiri yaitu ukurannya 1 so atau 4 mud. Mud, iya. Ukuran mud itu bagaimana Ustaz? 1 mud itu 2 telapak tangan laki-laki pertengahan yang enggak terlalu kecil tapi juga enggak terlalu besar. Ini 4 kali. 4 kali. 1 mud berarti sekian, 2 catokan ya. 2 catokan 2 tangan, telapak tangan, ini 1 mud. Kalau 1 sok berarti 4 kali ini begitu. Oh, kalau saya perhatikan begitu Ustaz, artinya karena tentu saja antara kurma dan gandum pasti beda beratnya. Jadi di sini mungkin dilihat bukan ukuran beratnya tapi volumenya Ustaz ya, yang mungkin membuat ketika dikonversi akhirnya imam-imam mazhab itu berbeda takaran. Lalu bagaimana Ustaz? Bisa juga disebabkan itu karena kalau waktu itu memang pakai takaran seperti itu ya. Jadi itu kalau pakai takaran seperti ini kan nanti volumenya ya. Iya. Kalau beratnya mungkin berbeda gitu. Jadi mungkin dengan ini pula para ulama sebagian 4 madhab itu sebagian ada perbedaan pendapat. Yang berbeda itu apa saja? Maksud apa saja Ustaz? Ya, misalkan nanti kayak Hanafiyah itu kan nanti lebih banyak ya, lebih berat, sekitar 3,8 kg.
Oh, jauh Ustaz. Ya, lebih jauh. Kalau yang Imam Syafi'i sekitar 2,5 kan itu. Ala kulli hal itu ya. Jadi memang mungkin ada perbedaan dan itu wajar karena volumenya ini juga nanti dipengaruhi oleh jenis beras itu sendiri. Beras A sama beras B itu mungkin kalau dengan takaran seperti ini hasilnya berbeda. Begitu. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, menakar bukan dengan ditimbang, ditakar itu lebih aman sebenarnya. Pakai genggaman tangan ini? Iya. Kalau sekarang juga ada mut kaleng yang ada sanatnya sampai Nabi Muhammad SAW itu yang dijual di Madinah itu ada sanatnya, Ya, itu dijual iya. Itu juga lebih aman, jadi nanti ditakar nggak ditimbang. Jadi nanti bisa jadi beratnya mungkin tidak 2,5, bisa lebih atau bisa kurang juga sesuai dengan jenis beras yang ditakar. Amannya ditakar. Kalau masyarakat sekarang kan untuk diarahkan ke takaran susah. Makanya ya sudahlah pakai timbangan. Konversi 2,5 kg itu. Itu yang lebih mudah bagi masyarakat. Nah, itu Masya Allah. Ya. Itu pendengar sekalian yang menyebabkan terjadinya perbedaan ukuran timbangan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ya. Terus kemudian Ustadz, ada fenomena di mana kita melihat sekarang ada orang yang berat untuk membeli beras atau membawa beras ke masjid. Katanya kalau satu keluarga 4 orang, itu 10 kilo, ngangkatnya susah, apalagi kalau penorong 20 kilo, pikul sendiri. Akhirnya ya pakai uang. Bagaimana Ustaz? Itu bisa tidak? Sebenarnya mungkin perlu kita jelaskan dulu ya sedikit bahwa mayoritas ulama, mayoritas ulama, jumhur ya, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa zakat fitrah itu pakai makanan pokok. Kalau di sini pakai beras. Dan nggak bisa uang? Nggak sah kalau pakai uang, nggak sah menurut jumhur ya. Jumhur di sini saya maksudkan adalah Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini 3 mazhab ini sepakat pakai makanan pokok. Kalau di sini beras dan tidak sah pakai uang. Jadi kami sarankan kepada semua kaum muslimin dan muslimah, para pendengar, semuanya usahakan kalau zakat fitrah itu usahakan pakai beras saja. Itu lebih aman dan semua ulama sepakat kalau pakai beras itu pasti sah gitu. Cuma misalkan kita mendapati ada seorang yang memang ingin memakai uang, berarti mengikuti pendapatnya Hanafi. Imam Hanafi dibolehkan juga pakai uang dan sah menurut pendapat Imam Hanafi. Dalam hal ini tentu juga pendapat yang muktabar. Oleh karena itu misalkan kita menjadi panitia berban zakat, saya kira tidak perlu untuk ditolak karena mereka juga mengikuti imam yang besar, imam mujtahid yang sudah diakui keilmuannya dan fatwanya, jadi sah juga tidak ada masalah gitu. Cuma nanti mungkin dari sisi jumlahnya aja yang mungkin ada sedikit polemik di situ, ada perbedaan pendapat gitu. Oh iya, berarti mereka yang tetap ngotot untuk pakai uang harus ikut timbangan mazhab Hanafi, Ustaz ya? Iya, secara kaidahnya begitu ya, karena supaya mengikuti Hanafi ini menyeluruh, ya, totalitas jangan sampai cari kemudahan. Nah, itu. Jadi nanti misalkan berarti 3,8 ya. Dikalikan harga beras yang standar di sini berapa gitu. Jadi lebih besar nanti ketemunya kalau ikut Hanafi. Itu sah juga tapi kalinya kali 3,8 bukan kali 2,5 gitu. Oh, jadi kalaulah Ustadz harga beras sekarang 16.000, maka kita kalikan 16.000 kali 3,8 iya, Ustadz begitu. Ya. Tapi kalau untuk beras 2,5 kilo harus pikul sendiri Ustadz, buat ke masjid. Tapi Ustadz ada juga fenomena seperti ini Ustadz. Dia tetap zakat pakai beras, tapi dia nanti minta titip sama panitia masjid. Biasa kami temui ada di beberapa tempat masjid-masjid itu yang menyediakan beras. Jadi kita tinggal datang bawa uang, mereka yang membelikan beras. Itu boleh tidak Ustaz? Boleh ya, itu tidak masalah karena berarti nanti panitia itu sebagai wakil ya, akadnya taukil. Jadi muzaki ini, orang yang berzakat ini mewakilkan ke panitia zakat, dia kasih uang untuk membelikan zakat, memberikan beras, kemudian beras nanti diserahkan juga ke beliau untuk kemudian menjadi zakat dari muzaki tadi. Jadi ini tidak ada masalah, itu boleh juga. Ini malah bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan juga solusi tengah ya, itu bagus. Artinya ini juga bisa ditempuh
Karena nanti jatuhnya muzaki ini orang yang berzakat itu tetap zakat pakai beras. Cuma ada ribet sedikit karena harus membeli dulu. Jadi akadnya beli dulu, mewakilkan ke panitia, membelikan beras, baru nanti diterima oleh panitia lagi sebenarnya sebagai dihitung zakat dari orang tadi gitu. Oh, jadi kalau akadnya seperti ini Ustadz, berarti dia bisa menggunakan yang 2,5 Ustadz ya? Bisa. Nah, Jadi karena- tetap nilainya pakai yang 2,5 saja bisa itu. Oh, karena dia jual beli Ustadz ya? Iya. Jadi tidak usah pakai 3,8. Iya. Jadi bagian tetap ngotot mau pakai uang baru pindah Bisa. ke 3,8. Nah, Begitu. nah. Baik, Tapi Ustadz. mungkin saya ingatkan, Iya. usahakan kalau jual belinya kalau diusahakan tidak di dalam masjid ya, Iya. usaha di halaman atau yang lainnya, karena kalau di dalam masjid itu ada larangan jual beli di dalam masjid. Itu perlu diperhatikan oleh panitia. Jangan sampai nanti jual beli berasnya di dalam masjid. Jadi pasar masjidnya nanti. Iya, Ustadz. iya. Baik Ustadz, masih terkait zakat fitrah atau zakat fitri ini. Tadi dibebankan untuk semua ya Ustadz, mau tua, muda, laki-laki, perempuan atau bagaimana Ustadz? Iya. Jadi zakat fitrah itu dibebankan, diwajibkan kepada laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, bahkan anak balita pun yang belum puasa tetap wajib itu. Wah, itu tidak punya uang Ustadz. Siapa yang bayar? Orang tuanya. Oh, orang tuanya. Nah, jadi mungkin perlu kita luruskan ya, ada sebagian yang berpikiran atau mungkin berpemahaman kalau zakat fitrah itu seolah-olah wajib hanya untuk orang yang puasa gitu. Ini tidak tepat. Jadi anak kecil pun yang balita umur 7 tahun atau 6 tahun atau sekitar itu nggak puasa, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi sebenarnya gini, zakat itu nggak ada korelasi antara zakat dengan puasa. Artinya orang yang zakat itu harus orang yang puasa gitu, itu enggak. Bahkan kalaupun nggak puasa, anak itu tetap wajib zakat. Itu wajib, kecuali yang tidak wajib itu janin yang masih ada di kandungan seorang ibu lah, ini tidak wajib. Oh, tidak wajib itu Ustaz. Tidak wajib ya. Cuma ada sunnah dari sahabat Utsman bin Affan, kalau janin yang ada di kandungan seorang ibu itu dianjurkan dizakati, tapi tidak wajib. Dizakati boleh, nggak dizakati juga nggak masalah. Tapi yang sunnahnya ini ketika janinnya itu sudah ditiupkan ruh atau belum Ustaz? Karena kan belum ditiupkan ruh berarti belum dalam bentuk Ya, manusia. sudah ditiupkan ruh. Oh, berarti umur berapa tuh Ustaz? Ya, sekitar 4 bulan 4 ya? bulan. 4 bulan. 4 bulan. Sekitar itu sudah ditiupkan ruh. Tapi sebelum itu berarti belum. Belum ya. Belum, karena belum ada apa-apanya. Berarti belum jadi manusia. Paling nggak itu ya sudah ada nyawanya gitu. Oh, jadi sunnahnya di atas 4 bulan Ya. sampai bayinya lahir, janin itu Di- untuk menunaikan zakat. Iya. Tapi kalau sudah lahir wajib. Kalau sudah lahir wajib. Wajib. Walaupun baru lahir. Jadi Baru lahir. misalkan hari ini lahir, Hah? sudah wajib itu. Yang penting udah berojol, sudah keluar itu udah wajib. Kalau yang belum wajib kalau masih di kandungan. Tapi yang wajib orang tuanya Ustaz kan? Ya, orang tua lah. Karena nggak mungkin belum punya harta juga. Tapi Ustaz, kalau misalnya orang ya saya tanya dulu ini tentang waktu wajibnya zakat itu. Waktu wajibnya zakat Uh-uh. itu sebenarnya ketika hari terakhir bulan Ramadan dan matahari sudah tenggelam. Itu Jadi waktu sudah masuk tanggal 1 Syawal gitu ya. Itu waktu wajib, itu sudah mulai wajib. Ya. Tapi kalau sebelum itu sifatnya penunaiannya ya, bukan cuma waktunya ya. Hukum zakatnya tetap wajib. Penunaian waktunya itu kalau sebelum itu masih sifatnya anjuran. Nah, ini yang saya tanyakan tadi Ustaz. Ya. Misalnya dia meninggal dunia pada detik-detik sebelum masuk 1 Syawal, itu bagaimana Ustaz? Misalkan ada seorang Dia meninggal, tapi iya. belum masuk 1 Syawal. Belum masuk. Ini Hari puasa terakhir. tidak wajib. Oh, tidak wajib Ustaz. Tidak wajib. Jadi misalnya gini, kita punya orang tua sakit umpamanya, terus sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan udah meninggal. Berarti kan belum masuk 1 Syawal. Lah, beliau ini tidak wajib untuk bayar zakat, dan kita sebagai ahli warisnya atau anaknya nggak wajib membayarkan zakat karena itu belum wajib, karena dia tidak ketemu tanggal 1 Syawal bulan Ramadan. Oh, jadi kalau meninggalnya pas sakaratul maut, pas azan maghrib kena. Ya, kena. Masih ketemu sebentar itu. Berarti kena Ustaz ya. Masih ketemu sebentar dengan 1 Syawal gitu. Baik Ustaz. Karena waktu sisa 10 menit kita belum masuk di zakat mal ya. Iya. Ya, baik. Untuk zakat mal sendiri Ustaz, mungkin diterangkan sedikit. Zakat mal itu
adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik harta. Dari jenis tertentu ya, sebenarnya zakat itu banyak ya, ada zakat pertanian, zakat peternakan, tapi kita kerucutkan ke zakat mal, yaitu ke zakat mal yang berupa emas atau uang. Kita fokus ke uang sama emas saja. Itu jumlahnya adalah 2,5% kali jumlah harta ya. Apabila harta itu memenuhi dua syarat. Pertama adalah masuk nisab. Nisabnya itu adalah jumlah minimal harta kena zakat, yaitu 85 gram emas, atau kalau uang dikonversi aja 85 itu 1 gramnya berapa emas murni kali itu nanti 2,5%. Kalau jadi misalkan kita asumsikan 1 juta aja kan mudah ya, 1 juta berarti 85 juta. Seorang yang punya uang 85 juta itu kena zakat dengan syarat dia itu haul haul itu hartanya berputar 1 tahun penuh tanpa kurang dari jumlah itu walaupun sekali. Kalau misalnya Ustaz baru 11 bulan dia 85 juta tidak cukup, dia keluarin begitu hingga akhirnya sisa 84 juta 900, berarti tidak kena zakat Ustaz? Tidak kena zakat, tapi jangan sampai itu jadi khilah. Khilah itu upaya makar rencana untuk terbebas dari zakat. Jadi misalkan sudah mau misalkan 11 bulan lebih ya, itu di atas 85 juta, kemudian karena sudah mendekati bayar zakat, itu dikurangi hartanya itu sengaja untuk sesuatu hal yang sebenarnya memang rencana niatnya itu hanya untuk terbebas dari zakat. Ini nggak boleh seperti ini. Oh, berarti kalau saya perhatikan Ustadz, ini berarti tidak harus Ramadan ya Ustadz, tapi bulan berapa saja, pokoknya dalam 1 tahun, kapan awal kenanya maka dihitung setahun atau bagaimana? Iya, di akhir tahun, tiap akhir tahun. Maksudnya Ustaz, berarti tidak berpatokan bulan Ramadan Enggak. saja? Tapi kapan dimulai startnya? Iya, startnya. Jadi nanti perhitungannya itu perhitungannya di awal tahun, nanti annya di akhir tahun. Kalau awal tahun Hijriah itu apa bulannya? Muharram. Ya. Iya. Jadi itu awal startnya nanti akhirnya di sebelum Muharram itu, di akhir itu. Ketemu Muharram itu dia bayar. Itu lebih mudahnya begitu. Jadi atau startnya itu sebenarnya begini, startnya itu mulai masuk nisab. Ya, masuk nisab itu nggak harus Muharram. Misalnya pas bulan Syawal nanti baru 85 juta. Nah, itu startnya Syawal depan baru kena zakat. Jadi kalau start dilihat dari jumlah harta, berarti kapanpun harta itu masuk nisab itu startnya. Jadi ini misalnya Ustadz 85 jutanya, dia punya uang 100 juta. Yang dizakatkan itu cuma yang dari 85 juta saja yang diambil, atau dari total keseluruhan hartanya yang 100 juta itu Ustadz? Seluruh harta. Oh, seluruh harta Ustadz. Nah, jadi misalkan seorang si A punya harta 100 juta, maka zakatnya bukan 2,5 kali 85 juta, tapi 2,5 kali 100 juta, seluruh harta yang dia miliki. Nah, nanti hasilnya itu yang dikeluarkan, dan sebenarnya itu sedikit ya, 2,5% itu sangat sedikit. Ya, cuma 2.500.000 dari 100 juta itu cuma 2.500.000, artinya 1 tahun sekali ya, itu 1 tahun sekali itu sangat sedikit sekali, sehingga seharusnya kaum muslimin sadar zakat dan bisa menunaikan, karena itu bukan haknya juga untuk pemerataan kepada kaum muslimin lain yang membutuhkan begitu. Kalau misalnya Ustadz tahun ini dia sudah membayar zakat dari hartanya tadi yang 100 juta, kemudian datang tahun depan, hartanya tetap masih sama, berkurang dari 2.500.000 misalnya, itu sisa 97.500.000. Nah, orang itu merasa akan sudah tahun lalu, berarti sudah tidak bayar zakat tahun ini, atau bagaimana Ustaz? Nah, setiap tahun. Oh, setiap tahun. Jadi zakat mal itu setiap tahun selama terpenuhi syarat tadi ya. Jadi jumlah hartanya minimal 85 juta ya. Kalau kita asumsikan 1 gram itu 1 juta ya, itu 85 juta tidak kurang selama 1 tahun dan berputar 1 tahun penuh, itu terkena zakat. Jadi kalau seperti ini setiap tahun nanti, setiap tahun. Sebagaimana nanti kalau yang lain ada perbedaan ya, seperti zakat pertanian itu tiap panen, berarti setahun bisa 3 kali. Tapi untuk zakat emas dan uang itu setahun sekali. Nah, baik Ustadz, tapi ini kan untuk ukuran emas ya Ustadz? Iya. Saya pernah mendengar bahwa ada untuk ukuran perak, yaitu 595 gram. Yang artinya kalau kita hitung
kurs rupiah harga perak itu sekitar 11.000 rupiah lebih. Iya. Jadi kalau kita kali 595 gram kali 11.000 lebih itu sekitar 6,9 juta lah. Iya. Ini lebih rendah daripada yang emas. Ini Iya. bagaimana Ustaz? Itu kalau jumhur ulama tetap pakai parameternya pakai emas. Karena itu yang stabil. Banyak yang lolos ini Ustaz. Iya, iya. Harusnya kalau pakai perak 6,9, anggaplah 7 juta, harusnya banyak yang. Iya, memang sebenarnya ada yang memakai nisabnya pakai perak gitu. Cuma saya lihat, saya pelajari argumentasinya itu kurang kuat. Karena perak itu harganya nggak stabil. Beda dengan emas. Kalau emas itu stabil, maka apapun sekarang ini di dunia ini standarnya semua pakai emas. Bahkan bank-bank konvensional yang nyetak uang itu harus punya emas yang sepadan dengan jumlah uang yang dicetak uang kertas itu. Jadi karena emas itu stabil, maka kita memakai yang emas 85 gram emas itu. Tapi kalau ada orang dengan rendah hati Ustaz, dia mau menggunakan ukuran perak supaya bisa membayar zakat lebih cepat, bagaimana tuh Ustaz? Ya dipersilahkan. Kita jempol dia. Artinya itu keutamaan untuk beliau ya. Jadi beliau mengambil yang paling rendah supaya kena zakat. Malah senang kena zakat. Wah, ini perlu diapresiasi sih. Sangat diapresiasi karena semakin banyak orang seperti ini berarti sangat menguntungkan kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang mungkin tidak seberuntung kita ya, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya itu. Nah, baik, sebelum penutup ini karena sisa 5 menit lagi, Ya. siapa saja sih yang berhak menerima zakat ini Ustaz? Zakat fitrah itu didistribusikan ke 8 golongan ya. Semua itu baik zakat fitrah atau zakat mal itu sama ke 8 golongan sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi yang pertama itu al-fakir, kemudian yang kedua miskin, kemudian yang ketiga amil zakat. Tapi amil zakat di sini maksudnya adalah orang-orang yang ditunjuk secara resmi oleh negara sebagai amil zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang pengen dilunakkan hatinya. Kemudian yang kelima itu orang yang di dalam perbudakan untuk bisa merdeka. Kemudian yang keenam orang-orang yang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, maksudnya di sini adalah perang fisabilillah. Kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu seorang yang kehabisan bekal di jalan karena safar jauh, ini berhak mendapatkan zakat. Tapi untuk zakat fitri dan zakat mal ini saya pernah mendengar bahwa untuk zakat fitri ada yang mengatakan bahwa tidak untuk 8 golongan, cuma 2 saja, yaitu fakir dan miskin. Itu bagaimana Ustaz? Itu tidak tepat. Karena yang saya perhatikan hampir semua ulama tidak ada yang berpendapat seperti itu. Tapi saya enggan untuk menyebutkan siapa yang berpendapat mengkhususkan hanya fakir miskin. Tapi yang jelas ini pendapat ini keluar dari madzhabul arba'ah, keluar dari madzhab 4. Jadi madzhab 4 itu sepakat untuk 8 golongan zakat fitrah itu. Adapun hadis yang redaksinya seolah-olah cuma untuk fakir miskin, tum'atan lil masakin itu maksudnya bukan pembatasan untuk fakir miskin. Tapi itu maksudnya adalah yang diutamakan saja, utamakan fakir miskin gitu. Tapi prioritasnya skala prioritasnya ke fakir miskin, tapi bukan berarti kemudian zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin saja. Jadi hampir semua ulama sepakat untuk 8 golongan baik zakat mal atau zakat fitrah. Secara singkat Ustadz, fakir dan miskin bedanya apa? Bedanya begini. Kalau fakir sama miskin itu lebih parah fakir. Jadi fakir itu begini. Orang yang pendapatannya per bulan tidak cukup untuk makan setengah bulan. Oh, berarti indikatornya di bawah 50%. Kalau pakai 100% gitu. Pokoknya seperti itu. Itu berarti fakir. Kalau miskin, orang yang pendapatannya sebulan cukup untuk makan setengah bulan lebih, tapi tidak cukup untuk 1 bulan. Oh, berarti 51% ke 100%. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebihnya untuk zaman sekarang seperti itu. Karena kalau kita ada yang membalikan orang fakir itu orang yang nggak punya apa-apa. Sekarang udah nggak ada orang yang nggak punya apa. Bahkan pengemis di jalan tuh masih punya apa-apa juga ya. Jadi kita pakai standar apa yang sudah saya terangkan tadi. Baik Ustaz, padahal masih banyak hal yang saya mau tanyakan Ustaz, tapi waktu ternyata tidak cukup. Iya. Baik, sebagai closing statement Ustaz. Iya. Sebagai penutup pada kesempatan sore hari ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah kita berusaha di bulan Ramadan ini, karena sekarang sudah masuk 10 hari yang kedua, hampir masuk ke yang ketiga, artinya kita sudah dekat dengan bulan
Hari Raya Idul Fitri, kami ingatkan untuk bersiap menunaikan zakat fitrah sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dan untuk para agniya khususnya orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hartanya masuk nisab dan juga sudah berputar 1 tahun penuh, hendaknya segera mengeluarkan zakatnya juga di momen ini supaya zakat kita bersih, harta kita bersih, dan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya tanggung jawab sama sekali. Demikian mungkin. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa waktu sudah 30 menit. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada pertemuan berikutnya. Doakan kami semoga istiqomah dalam menyampaikan ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas ya. Bisa. Iya, waktu terlalu cepat. Karena kalau di setting seperti tanya jawab itu lebih Lama. nggak terasa, nggak terasa. Saya baru zakat fitrah sudah 20 menit. Kayak kalau menyesali. Iklan kemarin 20 menit saya tunggu. Itu bukan itu. Mati tuh. Kalau